Sinta, Handoko, dan Satrio berdiri di bawah langit malam yang masih gelap, menatap gunung yang menjulang tinggi di depan mereka. Gunung Kerinci, dengan puncaknya yang tertutup kabut tebal, mengundang mereka untuk menaklukkan ketinggiannya. Di bulan Ramadan yang penuh berkah, mereka memutuskan untuk melakukan pendakian ini. Sebuah petualangan yang mereka harap bisa menjadi kenangan indah. Namun, mereka tidak tahu bahwa langkah pertama mereka menuju puncak akan mengarah pada sebuah perjalanan yang sangat berbeda. "Seru ya, rasanya kita akan sampai puncak dalam waktu singkat," kata Sinta dengan semangat, meski raut wajahnya sedikit cemas. Handoko, yang selalu menjadi pemimpin kelompok, tersenyum lebar. "Tenang saja, kita sudah latihan. Ini cuma soal waktu. Kita pasti bisa sampai sana." Satrio, yang biasanya lebih berhati-hati, hanya mengangguk pelan. Ia lebih memilih untuk tidak banyak bicara. Gunung Kerinci terkenal dengan jalur pendakiannya yang cukup terjal dan menantang, dan Satrio tahu, meskipun mereka telah mempersiapkan diri dengan baik, tetap ada risiko besar di sana. Malam itu, mereka memulai pendakian sekitar pukul 9 malam, ketika suasana di kaki gunung masih sepi. Hanya ada mereka bertiga dan suara angin yang sesekali berdesir di antara pepohonan. Warga sekitar sering memberi peringatan untuk tidak mendaki gunung di malam hari, karena gelapnya bisa membuat orang tersesat. Namun, rasa ingin tahu dan semangat petualangan mereka mengalahkan segala kekhawatiran. Sinta menoleh ke belakang, menatap jalan yang semakin lama semakin gelap. "Kenapa ya, sepi banget?" ujarnya, merasa ada yang aneh dengan keheningan malam itu. Biasanya, di hutan seperti ini, mereka masih bisa mendengar suara binatang atau burung malam. Tapi, malam itu seolah semuanya diam. Handoko yang berjalan di depan hanya mengangkat bahu. Mungkin karena malam. Lagi pula, gunung ini kan memang terkenal sepi. Cuma kita dan alam. Satrio yang berjalan di samping Handoko tidak berkata apa-apa. Ia merasa ada yang aneh, tetapi tidak tahu apa itu. Hanya saja, perasaan tidak nyaman itu semakin lama semakin mengganggunya. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, semakin terasa ada sesuatu yang mengintai mereka. Setelah beberapa jam berjalan, Handoko, yang selalu optimis, mulai merasa lelah. "Ayo, kita istirahat dulu. Cukup lama juga perjalanan kita." Ia menurunkan ranselnya ke tanah, duduk di atas batu besar yang ada di dekatnya. Sinta dan Satrio setuju. Mereka duduk di samping Handoko, membuka botol air dan saling berbicara untuk mengusir rasa lelah. Namun, Sinta merasakan sesuatu yang berbeda. Dalam keheningan malam itu, ia mendengar suara berbisik. Suara itu datang entah dari mana, sangat pelan dan hampir tidak terdengar, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya meremang. Sinta menoleh cepat ke belakang. Tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan yang tak terhingga. Suara itu berhenti begitu saja. "Kalian dengar enggak?" tanyanya dengan cemas. Handoko dan Satrio saling pandang. "Dengar apa?" tanya Handoko. Sinta menggelengkan kepala, merasa agak konyol karena bertanya seperti itu. "Enggak apa-apa," jawabnya, berusaha menenangkan diri. Namun, perasaan aneh itu terus mengusik pikirannya. Ia tidak bisa menepis perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Entah itu suara yang ia dengar, atau hanya perasaan takut yang mulai menguasai dirinya. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalur, keadaan semakin terasa semakin asing. Jalan yang awalnya cukup lebar kini semakin sempit. Cabang-cabang pohon yang lebih gelap dan lebih rapat seolah menutupi jalur yang mereka lalui. Terkadang, langkah mereka harus berhati-hati agar tidak terjatuh karena tanah yang licin. Namun, semakin lama mereka berjalan, semakin aneh rasanya. Suasana di sekitar mereka semakin terkesan menekan. Di antara pepohonan, ada bayangan yang bergerak cepat, tetapi saat mereka menoleh, semuanya tampak biasa saja. Mereka seperti berjalan melalui dunia yang seakan berubah setiap kali mereka melangkah lebih jauh. Satrio yang tadinya tidak terlalu percaya pada hal-hal gaib mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Kita nggak salah jalur kan?"
tanyanya ragu, matanya mengamati setiap sudut hutan yang semakin gelap. Handoko mengangguk cepat, meski ada kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Masih sesuai peta kok. Ayo lanjut. Kita cuma sedikit lagi. Namun, semakin jauh mereka melangkah, semakin besar keraguan yang tumbuh dalam diri mereka. Mereka sudah meninggalkan perkampungan warga sejak beberapa jam lalu, dan tak ada tanda-tanda bahwa mereka berada di jalur yang benar. Akhirnya, setelah beberapa waktu berjalan, mereka tiba di sebuah tempat yang terlihat sangat berbeda dari yang lainnya. Di depan mereka berdiri sebuah gapura batu besar. Batu-batu itu tampak sangat tua, seolah sudah ada di sana sejak zaman dahulu kala, tertutup lumut dan rerumputan. Ini, gapura apa? Sinta bertanya dengan suara terbata. Ia merasa ada yang aneh dengan benda itu, seperti ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Handoko dan Satrio juga terdiam, menatap gapura batu itu dengan penuh tanda tanya. Aku nggak tahu. Ini nggak ada di peta kita, jawab Handoko, wajahnya mulai terlihat serius. Mereka saling pandang sebentar, keraguan mulai menguasai mereka. Namun, ketiga mereka sudah terlanjur jauh. Rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takut. Coba masuk saja, ujar Handoko, meski ia sendiri tahu ini bukan keputusan yang bijak. Tanpa banyak berpikir, mereka melangkah melewati gapura batu itu, dan tanpa mereka sadari, mereka sudah memasuki jalur yang berbeda. Jalur yang tidak ada di peta, jalur yang membawa mereka ke dalam kegelapan dan misteri yang tak terduga. Setelah melewati gapura batu yang muncul entah dari mana, ketiganya melanjutkan langkah. Hutan semakin rapat, pepohonan yang lebih tua dan lebih besar tumbuh menghalangi cahaya dari senter mereka. Gelapnya malam semakin terasa begitu pekat. Mereka sudah jauh meninggalkan jalur utama, namun rasa penasaran terus mendorong mereka untuk melangkah lebih dalam. Apakah kita benar-benar berada di jalur yang benar? Tanya Satrio lagi, suaranya lebih rendah dari sebelumnya. Ia menoleh ke belakang, mencoba memastikan mereka tidak tersesat, namun yang ia lihat hanya kegelapan. Handoko melangkah lebih cepat, menepuk-nepuk ranselnya. Jangan khawatir, kita pasti sampai di puncak dalam beberapa jam lagi. Hanya tinggal sedikit. Sinta yang berjalan di belakang, menatap ke arah Handoko. Tapi kok, jalannya semakin sempit dan semakin gak ada tanda-tanda kita di jalur pendakian yang biasa ya? Tanyanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada ke Handoko. Handoko berhenti sebentar, berbalik dan mengangkat bahu. Kalian pasti capek, makanya pikiran kalian bercabang. Kita akan baik-baik saja. Percaya saja sama aku. Namun, meskipun Handoko berbicara dengan nada yang penuh keyakinan, ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Ia juga merasa bahwa sesuatu yang aneh mulai terjadi. Setiap langkah mereka semakin menjauh dari peta yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Satrio menghela napas, merasa tak nyaman. Aku rasa kita harus berhenti sebentar. Cek peta lagi. Kalau enggak, kita bisa semakin tersesat. Sinta menanggapi dengan anggukan. Ia merasa sedikit lebih lega jika mereka berhenti sejenak dan merencanakan langkah selanjutnya dengan lebih hati-hati. Mereka duduk di batu besar di tepi jalan setapak yang semakin sempit. Angin malam yang dingin berhembus pelan, namun suasana sekitar terasa semakin sunyi. Hutan yang biasanya penuh dengan suara binatang, kini seolah terdiam. Handoko membuka ranselnya dan mengeluarkan peta. Ia membentangkan peta itu di atas batu besar dan mulai melihat-lihat, berusaha mencari tanda atau petunjuk yang mengarah ke jalur yang benar. Namun, semakin ia memeriksa peta, semakin bingung ia dibuatnya. Jalur yang mereka lewati tidak ada dalam peta. Bahkan gapura batu yang mereka lewati pun tidak tampak di peta sama sekali. Handoko merasa gugup, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ada yang aneh nih. Jalur ini nggak ada di peta, ujarnya pelan, mencoba menyembunyikan rasa cemasnya. Sinta menatap peta dengan khawatir. Kita salah jalan, ya? Seharusnya, kita sudah sampai di perkemahan setengah jalan tadi. Satrio menatap ke arah hutan yang semakin gelap, merasa ada sesuatu yang mengintai.
Jangan-jangan kita masuk ke jalur yang gak seharusnya? Lihat saja, hutan ini makin lama makin terasa asing. Aku gak merasa nyaman. Handoko menutup peta dengan cepat. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Kita nggak bisa berhenti di sini, kita sudah jauh banget. Sinta merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Meski ia ingin mengikuti Handoko, perasaan tidak nyaman semakin menghantuinya. Sesuatu terasa salah di sini. Hutan ini terasa seperti bukan hutan biasa. Semakin mereka melangkah, semakin terasa ada yang mengawasi. Mereka melanjutkan perjalanan, kali ini dengan langkah lebih hati-hati. Setiap suara ranting yang patah, setiap bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan, membuat mereka semakin terjaga. Keheningan yang awalnya menenangkan, kini berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Suara angin berdesir tidak lagi terdengar biasa, itu seperti bisikan yang terdengar samar, penuh ancaman. Tak lama setelah itu, mereka tiba di sebuah tempat yang membuat mereka terdiam. Di depan mereka, sebuah gapura batu kembali terlihat, kali ini lebih besar dan lebih tua dari yang sebelumnya. Batu-batu di sekitarnya tampak tertutup lumut tebal, sementara di atas gapura terdapat ukiran-ukiran kuno yang tidak mereka mengerti. Namun, yang paling mencolok adalah jalur yang terbentang setelah gapura itu. Jalur itu tampak lebih jelas dan lebih cepat menuju puncak, lebih singkat dibandingkan jalur yang mereka lewati sebelumnya. Lihat, itu jalur yang lebih mudah, kata Handoko dengan semangat, menatap jalur yang terbuka lebar setelah gapura batu. Satrio menatap jalur itu dengan curiga. Apakah kita benar-benar mau lewat situ? Jalurnya tampak aneh dan terlalu terbuka. Kita nggak tahu apa yang ada di sana. Sinta merasa takut, namun ada sesuatu yang memaksanya untuk mengikuti. Sebuah dorongan dari dalam dirinya, entah itu rasa penasaran atau mungkin perasaan lelah yang sudah menghantui mereka sejak lama. Ia merasa, meskipun aneh, jalur itu lebih mengundang. Ayo saja. Kita sudah terlanjur jauh, dan ini bisa jadi jalan yang lebih cepat menuju puncak, kata Handoko, suara penuh keyakinan. Satrio menelan ludah, ragu sejenak, namun akhirnya mengangguk. Tapi ingat, kita harus hati-hati. Mereka melangkah masuk ke jalur baru yang terbuka itu, melewati gapura batu yang tampaknya sudah ada berabad-abad. Begitu mereka memasuki jalur itu, udara terasa semakin dingin, seperti ada yang menyelimuti mereka dengan hawa yang tidak wajar. Hutan semakin sepi, dan mereka tidak bisa lagi mendengar suara apapun selain langkah kaki mereka sendiri. Tak jauh dari mereka, Sinta merasakan ada yang mengawasi. Sesekali, ia menoleh, namun tidak ada apa-apa di belakangnya. Seolah-olah bayangan bergerak cepat di antara pepohonan, namun setiap kali ia menoleh, semuanya tampak biasa saja. Ia merinding, tetapi tidak berkata apa-apa. Terkadang, ada ketegangan yang mengalir di antara mereka, tetapi mereka terus melangkah. Jalur sempit itu semakin terjal, dan tak lama setelah mereka melewatinya, sebuah pemandangan lain muncul di hadapan mereka. Altar batu besar yang tersembunyi di tengah hutan. Tiba-tiba, langkah mereka terhenti. Tanpa mereka sadari, mereka telah melangkah terlalu jauh ke dalam sesuatu yang lebih gelap dari yang mereka kira. Langkah mereka terhenti seketika. Di depan mereka, sebuah altar batu berdiri tegak di tengah hutan yang semakin lebat. Batu-batu besar yang tersusun rapi membentuk sebuah bangunan kecil, dengan ukiran-ukiran yang tampak seperti simbol kuno yang tidak mereka kenal. Di sekitar altar, tanahnya tampak subur, tetapi gelap, seolah-olah diterangi cahaya yang berbeda, bukan dari bulan. Sinta menatap altar itu dengan rasa penasaran yang campur aduk dengan ketakutan. Ini altar apa? Gumamnya, berusaha memahami apa yang mereka temui. Handoko, yang biasanya lebih berani dan penuh semangat, terlihat tidak terlalu tenang. Aku juga nggak tahu. Tapi, ini pasti ada hubungannya dengan jalur yang kita lewati. Kenapa kita bisa sampai ke sini? Matanya bergerak liar, seperti mencari penjelasan yang tak kunjung datang. Satrio menatap altar itu, dan instingnya memberi peringatan keras. Jangan-jangan kita salah masuk tempat.
Seharusnya kita nggak ada di sini, katanya dengan suara lebih pelan, seakan takut kalau ada sesuatu yang mendengarnya. Mereka berdiri di sana, diam, mencoba mencerna situasi. Suasana hutan di sekitar altar itu berbeda. Bukan hanya karena sepi, tetapi juga ada sesuatu yang aneh, seperti ada energi yang tebal di udara. Rasanya seakan hutan itu hidup, mengamati mereka. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba mereka mendengar langkah kaki yang berat. Mereka menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan yang tetap diam. Satrio merasa ada yang tidak beres. "Teman-teman, ayo kita balik," ujar Satrio, berbicara dengan suara tegas. "Ini nggak beres. Kita harus keluar dari sini." Namun, Handoko menggelengkan kepala. "Kita udah jauh. Kita nggak bisa mundur begitu saja. Kita cuma butuh waktu sebentar, lihat apa yang ada di altar itu." Handoko melangkah ke depan, mendekati altar. Sinta dan Satrio saling pandang, ragu. Mereka bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat, tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Mereka mengikuti Handoko dengan langkah yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Saat mereka berada di dekat altar, tiba-tiba angin berhembus kencang, membuat daun-daun di sekeliling mereka berdesir keras. Sinar bulan yang seharusnya menyinari jalur mereka, seakan terselimuti awan gelap yang datang entah dari mana. Keheningan yang tadinya terasa menenangkan, kini berubah menjadi sesuatu yang mencekam. Kemudian, suara berat terdengar di udara, seperti bisikan. Sinta menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ada angin dan kegelapan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul seorang pria tua. Wajahnya keriput dan dipenuhi garis-garis dalam, matanya tajam seperti menembus langsung ke dalam jiwa mereka. "Kalian sudah masuk ke tempat yang salah," ujar pria itu dengan suara serak, tetapi jelas, seperti suara yang bergetar dari kedalaman tanah. Handoko terkejut dan mundur selangkah. "Siapa Anda? Apa yang Anda lakukan di sini?" Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan yang membuat mereka merasa seolah-olah sedang diperiksa. Dari balik tubuhnya, muncul bayangan gelap yang bergerak cepat, tetapi tidak cukup jelas untuk dipahami. Pria itu kembali berbicara, lebih pelan kali ini. "Kalian harus membayar dengan nyawa." Tiba-tiba, Satrio merasakan perasaan yang sangat mencekam. Ada yang salah. Ada yang tidak beres dengan pria ini dan dengan tempat ini. Ia ingin berteriak, ingin lari, tetapi tubuhnya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menahan. Handoko dan Sinta juga merasa ada yang aneh. Mereka berdua bergerak sedikit lebih mundur, tetapi langkah mereka terasa berat. Seolah ada kekuatan yang menarik mereka lebih dalam ke dalam lingkaran yang tak bisa dijelaskan. Pria tua itu mengangkat tangannya, dan di belakangnya, dari dalam kegelapan hutan, muncul sesuatu yang membuat tubuh mereka semakin kaku. Sebuah makhluk besar, tinggi, kurus, dengan kepala rusa yang besar, bergerak perlahan dari balik pepohonan. Matanya bersinar hijau, seperti bola api yang menyala dalam kegelapan. Mulutnya penuh dengan gigi-gigi tajam yang memantulkan cahaya redup dari senter mereka. Sinta menjerit, tapi tubuhnya terasa lumpuh, tak bisa bergerak. Rasanya seperti ada beban berat yang mengikatnya. Handoko mencoba berlari, tetapi kakinya tertahan oleh akar-akar yang tiba-tiba muncul dari tanah. Akar-akar itu melilit kakinya, mengikatnya dengan kuat. Satrio, yang melihat situasi ini, mulai merasa panik. Ia menoleh ke sekeliling, mencari jalan untuk melarikan diri, tetapi tak ada jalan keluar. Semua jalan tampak sama. Kegelapan semakin menutup rapat, dan makhluk itu semakin mendekat. Pria tua itu masih berdiri di sana, tak bergerak, hanya memandang mereka dengan tatapan yang penuh makna. Ia menghunus belati yang berkilauan dalam kegelapan, dan perlahan mendekati mereka. "Satu di antara kalian harus tinggal di sini," katanya, suaranya penuh dengan ancaman. Sinta, Handoko, dan Satrio saling pandang. Rasa takut yang mendalam mulai menguasai mereka. Apakah mereka akan menjadi bagian dari ritual yang tak terbayangkan ini?
Apakah mereka bisa melarikan diri? Ataukah mereka sudah terperangkap dalam takdir yang sudah ditentukan ratusan tahun lalu? Namun, sebelum mereka bisa membuat keputusan apapun, makhluk dengan kepala rusa itu bergerak lebih cepat, mendekat dengan langkah yang berat dan pasti. Semua harapan untuk melarikan diri seolah lenyap begitu saja. Suasana semakin mencekam. Makhluk tinggi dengan kepala rusa itu mendekat, langkahnya berat, dan setiap kali kakinya menginjak tanah, bumi terasa bergetar. Sinta, Handoko, dan Satrio sama sekali tidak bisa bergerak. Mereka terperangkap dalam pandangan makhluk itu yang tajam, seperti bisa menembus sampai ke lubuk hati mereka. Pria tua yang berdiri di dekat altar itu mulai bergerak, perlahan menghampiri mereka. Setiap langkahnya terdengar berat, seolah setiap gerakan sudah dihitung. Belati di tangannya berkilauan, memantulkan cahaya redup dari senter mereka yang mulai meredup. Sinta merasa tubuhnya semakin kaku, tak mampu bergerak, meskipun ia berusaha keras untuk melarikan diri. "Ada apa yang kalian cari di sini?" tanya pria tua itu dengan suara serak, namun penuh kekuatan. "Kalian sudah masuk ke tempat yang bukan milik kalian. Dan sekarang, kalian harus membayar." Sinta merasakan napasnya semakin sesak. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Semua usaha untuk melarikan diri seakan sia-sia. Kakinya terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang menahannya di tempat ini. Ia merasa tubuhnya seperti terikat, terperangkap dalam dunia yang tidak ia kenali. Handoko mencoba berjuang, meronta dari akar yang melilit kakinya. Namun, akar-akar itu semakin kuat, seakan semakin dalam mencengkeramnya. Setiap kali ia berusaha melepaskan diri, rasanya semakin sulit, seolah ada kekuatan yang lebih besar yang menguasai dirinya. Satrio, di sisi lain, mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia mencoba berlari, namun kakinya seperti tertahan oleh udara itu sendiri. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa sangat nyata, menghalangi setiap gerakannya. Di balik ketakutannya, ada rasa putus asa yang mulai merayap ke dalam pikirannya. "Apa yang kalian inginkan dari kami?" tanya Handoko dengan suara tegang, meskipun ia tahu pertanyaan itu mungkin tidak akan memberi jawaban yang jelas. Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, seperti mengetahui sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh mereka. Sementara itu, makhluk berbadan manusia dan kepala rusa itu semakin mendekat, matanya yang bersinar hijau semakin jelas, menakutkan. Mulutnya terbuka sedikit, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang memantulkan cahaya bulan yang redup. "Satu di antara kalian harus tinggal di sini," kata pria tua itu, sambil mengangkat belati di tangannya. "Itu adalah harga yang harus dibayar untuk pelanggaran yang sudah kalian lakukan." Handoko, yang sudah mulai bisa menggerakkan tubuhnya, mencoba berdiri. Wajahnya terlihat sangat bingung. "Kita nggak tahu apa yang terjadi di sini. Kami cuma ingin mendaki Gunung Kerinci, nggak ada niat buruk." Pria tua itu menatapnya, seakan tidak terpengaruh oleh kata-kata Handoko. Ia mengayunkan belati itu perlahan ke udara, seakan menunggu jawaban dari mereka. Satrio yang terdiam, akhirnya membuka mulut. "Tapi, kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Kami hanya ingin mendaki. Kami tidak mengerti kenapa kami harus membayar dengan nyawa." Pria tua itu mengangguk perlahan, seolah paham dengan kebingungan mereka. Semua orang yang datang ke sini, mereka datang karena ingin cepat mencapai tujuan mereka. Mereka datang tanpa memahami apa yang ada di balik setiap jalur yang mereka pilih. Ini adalah tempat yang terlarang, tempat yang dijaga oleh kekuatan yang lebih besar dari manusia. Kalian sudah melanggar aturan, dan sekarang, kalian harus membayar. Sinta merasa dunia sekitarnya berputar. Apa yang dikatakan pria itu membuatnya pusing. Semua yang terjadi seakan tidak masuk akal. Mereka hanya mendaki gunung, apa yang salah dengan itu? Pria tua itu mulai bergerak lebih dekat lagi, dan Sinta merasakan tubuhnya semakin berat. Matanya mulai kabur, pandangannya terfokus pada belati yang semakin mendekat. Sebuah pilihan yang tidak bisa mereka hindari, menyerah atau melawan. Satrio melihat Sinta yang semakin terhuyung,
seakan tubuhnya tidak lagi bisa melawan. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang tak terlukiskan. Perasaan bersalah yang mendalam menyelimuti dirinya. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tetapi tubuhnya terasa tidak berguna. Cuma satu pilihan, kan? Kata Satrio pelan, menatap pria tua itu dengan tatapan penuh kesedihan. Kita harus memilih satu orang untuk tinggal di sini, kan? Salah satu dari kami. Pria tua itu mengangguk. Benar. Pilihannya ada pada kalian. Yang lain bisa pergi, tetapi satu di antara kalian harus tinggal di sini. Itu sudah menjadi takdir. Handoko dan Sinta saling pandang, mata mereka penuh dengan ketakutan dan kebingungan. Apa yang harus kita lakukan? Handoko berbisik, hampir tidak bisa menahan suara gentarnya. Satrio merasakan dadanya sesak. Ia tahu, mereka berada dalam situasi yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan, yang mengikat mereka di tempat ini. Makhluk itu, dengan kepala rusa, berdiri lebih dekat lagi, matanya semakin menyala, dan mulutnya terbuka, menunjukkan deretan gigi tajam yang sangat besar. Rasa takut yang luar biasa merayap ke dalam diri mereka. Semua pilihan yang ada terasa buruk. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melawan. Sudah waktunya, kata pria tua itu dengan suara yang begitu tenang, mengangkat belatinya lebih tinggi, siap untuk memutuskan nasib mereka. Di saat itulah, suara aneh terdengar dari balik pepohonan, seakan ada sesuatu yang bergerak di antara mereka. Seseorang atau sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, tetapi jelas keberadaannya. Apakah itu pertanda? Ataukah sesuatu yang lebih gelap sedang mendekat? Angin di sekitar altar semakin kencang, menghembuskan aroma tanah basah yang pekat. Detik-detik terasa sangat lama, seperti waktu membeku di tengah-tengah hutan itu. Satrio bisa merasakan jantungnya berdegup sangat keras. Suara langkah makhluk dengan kepala rusa itu semakin dekat, dan tubuhnya terasa kaku, hampir seperti tak bisa bergerak. Pria tua itu, dengan belati yang kini hampir menyentuh tanah, menatap mereka semua dengan tatapan yang begitu dalam, penuh makna. Tidak ada jalan keluar, katanya, suara seraknya menggema di udara yang tebal. Yang terjadi di sini sudah berlangsung ratusan tahun. Kalian sudah terpilih, dan tak ada yang bisa mengubah takdir ini. Sinta, yang semakin terhuyung, merasa ada sesuatu yang aneh di tubuhnya. Sejak mereka melewati gapura batu tadi, ada perubahan yang terasa sangat halus, namun sangat nyata. Rasa kaku dan berat itu semakin menguasai tubuhnya. Ia mencoba menggenggam tanah di sekelilingnya, tetapi rasanya tak ada yang bisa ia pegang. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahan dirinya di tempat ini. Handoko, yang sudah mulai kehilangan harapan, menatap pria tua itu dengan penuh kebingungan. Kenapa kami? Kenapa harus ada yang tinggal di sini? Suaranya bergetar, hampir seperti seorang anak kecil yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pria tua itu tidak segera menjawab. Ia justru menatap mereka lebih lama, seakan sedang menilai sesuatu. Kalian datang tanpa memahami apa yang kalian cari. Kalian menginginkan kekayaan, kepastian, sesuatu yang lebih dari apa yang sudah kalian miliki. Gunung Kerinci tidak memberikan apa-apa tanpa harga. Harga itu adalah darah. Kalian harus membayar dengan nyawa, atau menjadi bagian dari kekuatan ini. Satrio merasakan tubuhnya semakin berat, dan perasaan takut yang menggelayuti dirinya semakin menguasai pikiran. Tidak ada yang bisa dijelaskan. Tidak ada yang bisa dia cerna dengan logika. Semua yang terjadi terasa seperti dunia yang terbalik, di mana kebenaran dan kenyataan sudah tidak lagi sejalan. Apa yang harus kami lakukan? Satrio bertanya, meskipun ia tahu, tak ada jawaban yang akan datang. Pria tua itu tersenyum, bukan senyum yang ramah, tetapi senyum yang penuh dengan misteri, seperti dia sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Salah satu dari kalian harus tetap tinggal di sini, jawabnya singkat. Yang lain bisa pergi, tetapi hanya satu yang bisa keluar hidup-hidup. Handoko merasakan tubuhnya goyah. Ia ingin berteriak, ingin berlari,
tetapi tak ada tempat untuk melarikan diri. Di belakang mereka, makhluk berbadan manusia dengan kepala rusa itu semakin dekat. Mata hijau bercahaya itu menyorot tajam, seolah-olah siap menerkam mereka kapan saja. Sinta menatap kedua temannya, matanya penuh kebingungan dan ketakutan. Kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa begitu saja membiarkan salah satu dari kita, suaranya tercekat. Ia tahu, satu-satunya jalan keluar adalah mengorbankan salah satu dari mereka. Itu bukan pilihan yang manusiawi, tetapi itu satu-satunya jalan yang mereka hadapi. Apa yang akan kalian lakukan? Suara pria tua itu terdengar semakin dalam, seperti menunggu keputusan. Satu harus tinggal di sini, sementara yang lain pergi. Itu adalah bagian dari ritual yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Ritual ini harus berjalan, atau semuanya akan musnah. Makhluk dengan kepala rusa itu kini sudah berdiri sangat dekat, hampir sejengkal dari mereka. Bibirnya yang terbuka memperlihatkan deretan gigi tajam yang memanjang, siap menelan apa saja yang ada di dekatnya. Satrio bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari makhluk itu, seakan menembus sampai ke tulangnya. Handoko menggenggam tangan Satrio, lalu menatap Sinta. Kita harus memilih sekarang, katanya dengan suara pelan, namun tegas. Siapa yang akan tinggal? Sinta tidak bisa menjawab. Tubuhnya terasa lemas, dan ia hampir tidak bisa berpikir lagi. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana mereka bisa memilih? Semua terasa begitu tidak adil. Tidak ada yang pantas menjadi korban. Namun, di tengah-tengah kebingungannya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengendalikan situasi ini. Sesuatu yang di luar kehendak mereka. Cukup, teriak Satrio, akhirnya tak tahan dengan ketegangan yang mencekam. Ia menatap pria tua itu dengan mata yang penuh amarah dan kebingungan. Kenapa harus ada pilihan seperti ini? Kenapa harus ada nyawa yang hilang? Pria tua itu mengangkat belati dengan perlahan. Semua ini sudah ditentukan sejak kalian pertama kali menginjakkan kaki di jalur ini. Semua pilihan kalian hanya ada dalam bayangan. Tak ada yang bisa mengubah takdir. Makhluk itu mendekat lagi. Satrio bisa merasakan getaran di tanah. Segala sesuatu terasa lebih hidup. Setiap suara dan gerakan seperti memberi isyarat akan sesuatu yang lebih besar sedang menunggu mereka. Ketika makhluk itu sudah sangat dekat, pria tua itu melangkah maju, menatap mereka dengan penuh perhatian. Jika tidak ada yang memilih, maka kalian akan tetap terjebak di sini selamanya. Pilihlah, atau kalian akan menjadi bagian dari kami. Tidak ada yang bisa kembali. Satrio menatap Handoko dan Sinta sekali lagi. Saat itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Sebuah keputusan harus dibuat. Mereka sudah terperangkap dalam takdir yang tidak bisa dielakkan. Pilihan itu harus ada. Meskipun hati mereka berat, mereka tahu, tidak ada jalan lain selain memilih. Namun, tepat saat mereka mulai membuka mulut untuk memilih, tiba-tiba suara lain terdengar dari balik pepohonan. Suara itu jauh lebih keras dan lebih menggema. Seperti suara tanah yang bergerak, seperti ada kekuatan lain yang lebih besar yang sedang datang. Satrio menoleh ke arah suara itu. Tiba-tiba semuanya terasa semakin menakutkan. Suara itu datang dari arah yang tidak mereka duga. Bukan hanya satu suara, tapi serentetan gemuruh yang terdengar seperti bumi sedang terbelah. Satrio menoleh cepat, mencoba mencari sumbernya. Di balik pepohonan yang gelap, sebuah bayangan besar mulai muncul. Bayangan itu tinggi, sangat tinggi, lebih besar dari makhluk dengan kepala rusa yang mengancam mereka. Sinta, yang sebelumnya hampir tidak bisa bergerak, tiba-tiba merasakan angin yang kuat menyapu tubuhnya. Seperti ada kekuatan yang luar biasa yang merobek ketegangan yang menahan mereka. Angin itu datang dari bayangan yang semakin mendekat, dan suara langkah kaki yang berat mengiringinya. Pria tua itu juga berhenti sejenak, menatap ke arah bayangan yang muncul dengan ekspresi yang sulit dibaca. Wajahnya tetap tenang, tetapi ada kekhawatiran samar yang mulai terlihat di matanya. Dia datang, katanya pelan, lebih seperti menggumamkan kata-kata itu untuk dirinya sendiri.
Makhluk dengan kepala rusa itu mundur sedikit, tampaknya merasa takut atau setidaknya tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi. Satrio merasakan perasaan aneh yang mencengkeram hatinya. Ada sesuatu yang jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan, dan mereka telah terjebak di tengah-tengahnya. "Siapa itu?" tanya Handoko, suara terengah-engah karena ketakutan. Pria tua itu tidak menjawab segera. Ia malah melangkah mundur sedikit, seolah memberi ruang untuk bayangan besar itu yang kini sudah hampir terlihat jelas. Di balik pepohonan yang lebat, sebuah sosok muncul. Lebih besar dari manusia, tubuhnya terlihat kabur, seperti bayangan yang tidak bisa dipastikan bentuknya. Namun, ada satu hal yang pasti, sosok itu mengeluarkan aura yang sangat kuat, lebih kuat dari apapun yang pernah mereka rasakan. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat tangan, dan seluruh hutan di sekitar mereka seakan berguncang. Tanah retak, pohon-pohon yang tinggi bergoyang, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam tanah. Satrio hampir tidak bisa berdiri karena getaran yang begitu hebat. Semua terasa begitu nyata, begitu menakutkan. Sinta terjatuh ke tanah, tangannya memegang kepala, berusaha menenangkan pikirannya yang semakin kacau. Ia tidak bisa lagi memikirkan apa yang seharusnya mereka lakukan. Semua yang terjadi di luar akal sehat. Mereka tidak tahu siapa yang datang, tetapi satu hal yang pasti, sosok itu jauh lebih berbahaya dari apapun yang mereka hadapi sebelumnya. "Dia bukan bagian dari kami," kata pria tua itu dengan suara serak. "Dia adalah penjaga yang lebih tua, penjaga yang menjaga keseimbangan antara dunia ini dan dunia lain. Dia bukan makhluk yang seharusnya kalian hadapi." Makhluk itu melangkah maju, suara langkah kakinya menggetarkan tanah. Setiap kali ia menggerakkan tubuhnya, sepertinya langit pun ikut berguncang. Dengan mata yang memancar cahaya yang sangat terang, ia menatap mereka seakan tahu apa yang mereka pikirkan. Tidak ada yang bisa menghindari tatapan itu. Rasanya seperti ada yang menembus jiwa mereka, memaksa mereka untuk merasa bahwa mereka tidak berdaya. Satrio, yang berdiri dengan kaki gemetar, merasakan ketakutan yang lebih dalam. Ia merasa ada sesuatu yang menyelubungi pikirannya. Ini bukan hanya masalah hidup dan mati. Ini lebih besar dari itu. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih kuno. Sesuatu yang seharusnya tidak mereka ganggu, namun mereka sudah terlanjur menginjakkan kaki di tempat yang salah. "Jangan biarkan dia mendekat," pria tua itu akhirnya berkata, suaranya menggetar. "Kalian harus memilih. Kalau tidak, dia akan menghapus kalian semua dari dunia ini." Handoko dan Sinta saling berpandangan. Mereka merasa tidak ada pilihan yang tersisa. Tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan. Satrio menatap sosok itu, yang kini mulai bergerak ke arah mereka dengan langkah yang sangat lambat, namun pasti. "Dia akan mengambil yang sudah dia pilih," lanjut pria tua itu dengan suara yang semakin rendah. "Kalian hanya bisa menyerahkan satu. Yang lain, akan dilepaskan. Itu satu-satunya cara untuk selamat." Satrio merasa dadanya sesak. Pilihan itu semakin nyata. Satu di antara mereka harus memilih untuk tetap tinggal. Namun, saat itu, kesadaran lain mulai menyadarkan dirinya. Ini bukan tentang memilih yang mana yang harus tinggal. Ini tentang menghindari kehancuran yang lebih besar. Jika mereka tidak memilih, mereka semua akan lenyap dalam sekejap. Makhluk itu semakin mendekat, dan Satrio bisa merasakan hawa dingin yang menusuk kulitnya. Setiap langkahnya seakan membawa kegelapan yang semakin pekat. Ia menoleh ke Sinta dan Handoko. Tak ada yang bisa mereka lakukan. Tiba-tiba, suara dari dalam hutan semakin keras, bukan hanya suara langkah kaki makhluk besar itu, tetapi suara-suara lain yang datang dari arah yang tidak bisa mereka lihat. Suara derap kaki, suara bisikan, suara yang seakan datang dari kedalaman bumi. Dan itu semakin dekat. "Pilihlah," pria tua itu berbisik lagi, suaranya semakin serak. "Atau semuanya akan habis." Satrio menatap pria tua itu dengan penuh kebingungan. Ia merasa tidak lagi mengerti apa yang sedang terjadi. Semua yang mereka alami terasa seperti mimpi buruk yang tiada akhir. Namun, mereka tahu satu hal,
pilihan harus segera dibuat, atau semuanya akan berakhir dengan cara yang jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Sosok besar itu kini sudah hampir di depan mereka. Matanya yang bersinar terang semakin besar, mengarah lurus ke mereka. Wajahnya yang kabur perlahan-lahan mulai menampakkan bentuk, dan saat itu juga, Satrio merasakan sebuah sensasi yang sangat tidak wajar. Perasaan bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh, terlalu dekat dengan sesuatu yang seharusnya tidak mereka sentuh. Ketika sosok itu sudah hampir menyentuh mereka, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sesuatu yang membuat mereka terkejut dan hampir kehilangan kendali. Satrio menatap makhluk besar itu yang kini berdiri tepat di depan mereka. Wajahnya yang buram perlahan mulai terbentuk, dan semakin lama semakin jelas. Di balik mata yang menyala hijau, Satrio bisa melihat sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah kekosongan yang membuatnya merinding. Itu bukan sekadar makhluk, bukan hanya sebuah monster. Itu lebih dari itu. Sesuatu yang sudah ada sejak zaman dahulu, yang ada di luar batas pemahaman manusia. Angin semakin kencang, menderu, seolah ingin memisahkan mereka dari kenyataan. Suara langkah kaki makhluk itu terdengar seperti guntur yang menggelegar, dan setiap getaran yang dirasakannya semakin membuat jantung Satrio berdetak lebih cepat. Rasanya, seolah waktu sedang berhenti, dan semua yang mereka hadapi adalah keputusan yang tak terhindarkan. Sinta masih terduduk di tanah, tubuhnya terkulai lemas, wajahnya pucat. Handoko berdiri di sampingnya, mata penuh kebingungan dan ketakutan. Mereka semua tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak tahu bagaimana cara keluar dari tempat ini. "Kenapa kita harus memilih?" tanya Sinta, suaranya hampir tak terdengar, penuh dengan kebingungannya. Satrio mengalihkan pandangannya ke pria tua yang sudah semakin mundur ke belakang, melangkah menuju bayangan besar itu dengan wajah yang semakin keruh. Kamu yang mengendalikan ini semua, kan?" teriak Satrio, suara penuh amarah. "Kamu tahu apa yang akan terjadi, kan? Kenapa kita harus menjadi korban?" Pria tua itu menoleh sejenak, matanya menatap tajam. "Ini bukan pilihan kalian," jawabnya dengan suara yang semakin dalam dan serak. "Ini sudah ditentukan sejak kalian melewati gapura itu. Kalian sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kalian terpilih, dan kalian harus membayar." Satrio tidak bisa lagi menahan emosinya. Semua yang terjadi semakin tak masuk akal. Mereka hanya datang untuk mendaki Gunung Kerinci, mencari petualangan. Tapi kini, mereka terperangkap dalam suatu takdir yang lebih gelap dari yang bisa dibayangkan. "Jadi, kami benar-benar tak punya pilihan?" tanya Handoko, suaranya hampir tak bisa terdengar di tengah angin yang menderu. Ia menatap pria tua itu, seperti mencari secercah harapan. "Kamu bilang hanya satu yang bisa keluar hidup-hidup. Tapi apa yang akan terjadi pada kami jika kami tidak memilih? Apakah kami akan mati?" Pria tua itu terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Satu di antara kalian harus tetap di sini. Yang lain, akan diberi kesempatan untuk pergi, tetapi tidak tanpa harga. Kalian akan tetap terikat pada tempat ini, seolah-olah kalian tidak pernah pergi." Satrio merasa tubuhnya semakin berat. Ada sesuatu yang menahan dirinya untuk bergerak. Ketakutan itu datang dalam gelombang yang semakin besar. Ia menatap Handoko dan Sinta, berusaha mencari jawaban di mata mereka. Namun, yang ada hanya kebingungannya, kebingungan yang sama. Makhluk besar dengan mata hijau menyala itu kini mengangkat tangan, seakan memerintahkan mereka untuk segera mengambil keputusan. Suara gemuruh itu semakin keras, seolah-olah dunia di sekitar mereka mulai bergetar dan runtuh. Semua yang mereka lihat, yang mereka rasakan, seolah-olah hanya sebuah ujian terakhir, sebuah ritual yang tak terhindarkan. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Sinta dengan suara tercekat. "Kita tak bisa membiarkan ini terjadi." Handoko meraih tangan Sinta, mencoba memberi sedikit kenyamanan. "Kita harus memilih, Sinta. Kita tidak bisa lari. Ini takdir kita." Satrio mengingat kembali kata-kata pria tua itu, "Kalian terpilih." Terpilih untuk apa? Untuk mati?
Atau untuk menjadi bagian dari kekuatan yang lebih gelap? Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Tidak ada yang menginginkan ini. Tidak ada yang ingin mengorbankan temannya, apalagi dirinya sendiri. Namun, kenyataan itu ada di depan mata mereka. Mereka harus memilih. Satrio menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang semakin kacau. Sesuatu di dalam dirinya mulai berkata bahwa pilihan itu mungkin lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Mereka tidak hanya memilih siapa yang harus tinggal. Mereka memilih siapa yang harus terikat pada tempat ini, siapa yang harus terus terjebak dalam dunia yang lebih gelap dan lebih mengerikan dari dunia nyata. Makhluk besar itu mulai bergerak maju, menatap mereka dengan mata hijau yang bersinar. Setiap gerakan makhluk itu terasa lebih dekat, lebih nyata, dan semakin tak terhindarkan. Ada satu hal yang semakin jelas di dalam pikiran Satrio. Apapun yang terjadi, apapun yang mereka pilih, dunia yang mereka kenal tidak akan pernah sama lagi. Mereka sudah berada di ambang sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tak akan mudah dipahami. Satrio menatap Handoko dan Sinta sekali lagi. Ada rasa tidak rela di dalam hatinya. Rasa ketakutan yang datang bukan hanya karena makhluk itu, tetapi juga karena pilihan yang mereka hadapi. Hanya satu yang bisa keluar. Tetapi apakah mereka bisa memilih? Kalau kita tidak memilih, tanya Handoko, bibirnya bergetar, hampir putus asa. Satrio tidak menjawab. Ia tahu jawaban itu. Mereka tidak bisa menghindar. Pilihan itu harus dibuat. Jika tidak, mereka semua akan terperangkap dalam dunia ini selamanya, dalam kegelapan yang tak akan pernah terungkap. Saat udara semakin dingin, dan hutan yang sebelumnya terasa penuh dengan kehidupan kini menjadi sepi, Satrio merasakan jantungnya berdebar kencang. Keputusan yang terpaksa harus mereka buat masih menggantung di udara. Rasa takut yang mencekam seolah mengunci setiap gerakan mereka. Semua mata tertuju pada pria tua itu, berharap ia bisa memberi jawaban lebih jelas, tapi pria tua itu hanya menatap kosong ke arah mereka, seolah-olah ini semua adalah takdir yang sudah ditulis sejak lama. Handoko berdiri dengan tubuh gemetar. Kami tidak bisa memilih satu di antara kami, katanya, suaranya penuh dengan keputusasaan. Tidak ada yang bisa mengorbankan temannya begitu saja. Ini bukan permainan, bukan? Satrio bisa merasakan betapa berat beban di pundak Handoko. Tidak ada yang bisa menginginkan pengorbanan ini. Tidak ada yang ingin melihat temannya mati, atau terjebak dalam tempat ini selamanya. Namun, mereka tahu pilihan itu semakin mendekat, dan tidak ada lagi waktu untuk ragu. Pria tua itu menggelengkan kepala, kalian sudah memasuki wilayah ini dengan pilihan yang sudah ditentukan. Kalian terikat. Salah satu dari kalian harus tinggal. Itu adalah cara untuk membuka jalan keluar. Sinta yang dari tadi diam, kini berdiri perlahan. Wajahnya pucat, matanya terlihat kosong. Jadi, jika kami memilih, kami harus meninggalkan seseorang di sini, tanyanya lirih, suara yang seakan sudah kehilangan harapan. Begitulah, pria tua itu menjawab dengan suara datar. Tapi, ingatlah, yang tetap tinggal di sini bukan hanya menjadi pengorbanan, tapi juga pengikat bagi dunia ini. Kalian tidak akan pernah bebas, tidak akan pernah melupakan tempat ini. Semua yang tersisa akan terikat pada hutan ini selamanya. Makhluk besar dengan mata hijau yang menyala itu berdiri diam, hanya mengamati mereka. Tidak ada suara yang keluar dari makhluk itu, hanya tatapan tajam yang menembus hingga ke dalam jiwa mereka. Satrio merasakan udara semakin menyesakkan. Setiap detik terasa begitu berat, seolah waktu sedang menghakimi mereka. Satrio tahu, tidak ada jalan kembali. Mereka sudah terlalu jauh. Hutan ini bukan hanya tentang pohon-pohon dan batu yang mereka lewati. Ini lebih dari itu. Mereka sudah memasuki dunia yang berbeda, dunia yang melampaui hukum alam dan nalar manusia. Satrio, kata Sinta akhirnya, suaranya terdengar penuh keteguhan. Aku yang akan tinggal di sini. Satrio terkejut. Apa? Tidak, Sinta. Tidak bisa begitu saja. Kita harus berusaha untuk keluar bersama-sama, ia hampir berteriak.
Rasa takut dan cemas mencengkeram dadanya, merasa semakin tidak berdaya. Kami tidak bisa meninggalkanmu di sini. Tapi Sinta hanya menatapnya dengan mata yang penuh keputusasaan. Jika kita tidak memilih, kita akan terperangkap di sini selamanya. Dan jika kita memilih, kamu dan Handoko masih punya kesempatan untuk keluar. Aku tidak bisa biarkan kita semua terjebak di sini, Satrio. Ini adalah satu-satunya cara. Satrio merasa tubuhnya lemas. Kata-kata Sinta seperti palu yang menghantam kepalanya, membuatnya tak tahu harus berkata apa. Semua yang mereka lakukan, semua pilihan yang mereka hadapi, terasa seperti jebakan yang tak ada jalan keluarnya. Handoko yang sudah terdiam sejak tadi, akhirnya berkata pelan, "Sinta, kamu yakin? Kami tidak bisa." "Aku yakin," jawab Sinta tanpa ragu. "Ini adalah jalan keluar kita." Tapi kata-kata itu terasa sangat berat. Satrio menatap wajah Sinta dengan kesedihan yang mendalam. Ada sesuatu yang terasa hilang dalam dirinya. Mereka bertiga sudah melewati banyak hal bersama. Kini, mereka harus memilih jalan yang memisahkan mereka. Tidak ada lagi kebersamaan seperti dulu. Semuanya akan berubah. Makhluk itu mulai bergerak lagi, mendekat ke arah mereka. Suara langkahnya semakin menggelegar, dan di setiap langkahnya, tanah semakin berguncang. Wajahnya yang semakin jelas tampak begitu menyeramkan, dan Satrio bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. Makhluk itu seakan menunggu keputusan mereka. Dengan perlahan, Sinta melangkah ke depan, berdiri tegak di hadapan makhluk itu. Matanya yang semula kosong kini terlihat lebih tenang. "Aku siap," katanya, suaranya tegas, meskipun ada sedikit gemetar di bibirnya. Handoko menatapnya dengan mata penuh penyesalan. "Sinta, kenapa kamu harus yang mengorbankan diri?" Sinta tersenyum kecil, meski senyum itu tidak sampai mencapai matanya. "Karena ini satu-satunya cara untuk kalian berdua selamat. Aku tidak ingin kalian terjebak di sini selamanya. Percayalah, ini lebih baik daripada kita semua mati di sini." Satrio merasa sesak di dada. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan ini. Semua terasa begitu salah. Mereka baru saja mulai perjalanan ini dengan semangat. Kini, semuanya berakhir begitu tiba-tiba. Makhluk itu sudah sangat dekat, hampir mencapai mereka. Suara angin yang menderu kian kencang, menambah suasana semakin mencekam. Dengan perlahan, tangan makhluk itu mengulurkan cakar-cakar besar, dan sentuhan dinginnya terasa menembus kulit mereka. Sinta menutup matanya, menarik napas panjang, dan berbisik pelan, "Jaga dirimu, Satrio. Jaga Handoko." Dengan itu, makhluk itu mencengkeram tubuhnya, dan dalam sekejap, Sinta hilang dalam gelap. Tidak ada teriakan, tidak ada suara. Semua menjadi sunyi. Hutan kembali terdiam, hanya menyisakan Satrio dan Handoko yang berdiri terpaku di tempatnya. Satrio merasa dirinya terperangkap dalam dunia yang gelap dan kosong. Dunia yang akan selalu mengingat pengorbanan Sinta. Tidak ada kata-kata yang bisa menenangkan hatinya. Mereka sudah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun, mereka tahu satu hal. Mereka harus keluar. Satu-satunya jalan adalah bertahan. Sebuah pengorbanan telah terjadi. Sekarang, mereka yang tersisa harus melanjutkan perjalanan. Apa yang akan terjadi selanjutnya, tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti, perjalanan ini akan meninggalkan luka yang dalam, dan bayangan Sinta akan selalu ada bersama mereka. Kehilangan Sinta begitu mendalam. Bahkan setelah tubuhnya menghilang dalam genggaman makhluk besar itu, Satrio dan Handoko tetap berdiri terpaku, terkejut, dan tidak bisa menerima kenyataan. Hutan kembali sunyi, seolah menghisap semua suara yang ada. Angin yang sebelumnya berdesir kini hanya berhembus pelan, membawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Waktu berjalan sangat lambat, seperti dunia sedang menunggu mereka untuk membuat langkah selanjutnya. Satrio menatap tangan kosongnya, seakan ingin merasakan kehadiran Sinta yang hilang begitu cepat. Tubuhnya terasa kaku, terikat oleh perasaan kehilangan yang tak tertahankan. Bagaimana bisa mereka meninggalkan Sinta di sini?
Kenapa Sinta yang harus mengorbankan diri? Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Handoko hanya berdiri di sampingnya, menunduk. Ia tampak sangat lelah, meski tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Mereka berdua tahu, apapun yang mereka lakukan sekarang, mereka sudah terperangkap. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Mereka hanya punya satu pilihan, bertahan hidup. Bagaimana kita bisa keluar dari sini? Tanya Handoko dengan suara serak. Terdengar sangat lelah, seperti sudah menyerah, namun masih mencari harapan di tempat yang tak ada. Satrio tidak menjawab. Ia hanya melihat ke sekeliling. Semuanya tampak sama, hutan lebat yang mengelilingi mereka. Tidak ada yang berubah. Tidak ada jalan keluar. Jalan yang mereka lewati sebelumnya kini tertutup oleh kabut yang semakin tebal, seakan tempat ini ingin menelan mereka seluruhnya. Makhluk besar itu sekarang berdiri diam di tengah mereka, menatap dengan matanya yang menyala hijau, mengingatkan mereka akan janji yang tidak bisa mereka lupakan. Satrio merasa tubuhnya bergetar. Ada sesuatu yang sangat tidak benar tentang tempat ini. Tempat yang menyembunyikan rahasia yang lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. Ini bukan sekedar gunung. Ini lebih dari itu. Ini adalah tempat yang mengikat, tempat yang menjaga sesuatu yang lebih tua dari manusia, yang lebih menakutkan daripada segala sesuatu yang pernah mereka dengar. Mungkin kita hanya harus pergi, kata Satrio akhirnya, suaranya berat. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kita bisa memilih untuk keluar dari sini. Handoko mengangkat kepala, menatap Satrio dengan mata yang masih penuh kebingungannya. Apakah kamu yakin kita bisa pergi? Jika kita tidak punya pilihan, apakah kita bisa melarikan diri dari tempat ini? Satrio menggigit bibirnya. Jawaban itu lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Mereka sudah melihat apa yang terjadi pada Sinta. Mereka tahu, jika mereka tidak berhati-hati, mereka juga akan menjadi bagian dari tempat ini, bagian dari dunia yang gelap dan penuh pengorbanan ini. Tapi Satrio tahu, mereka harus mencoba. Tidak ada lagi pilihan selain bertahan hidup. Mereka harus mencari jalan keluar, apapun yang terjadi. Makhluk itu tiba-tiba bergerak, menghampiri mereka dengan langkah besar yang menggetarkan tanah. Satrio dan Handoko mundur beberapa langkah, mencoba menghindari tatapan mata makhluk itu yang semakin tajam. Namun, makhluk itu hanya berdiri diam di hadapan mereka, seolah menunggu reaksi mereka. Kami tidak takut, kata Satrio dengan suara yang lebih tegas, meski hatinya tidak sepenuhnya yakin. Kami akan keluar dari sini, apapun yang harus kami hadapi. Handoko menatap Satrio, seakan mencari kekuatan dalam kata-kata temannya. Mereka tahu, tak ada lagi yang bisa mereka andalkan selain satu sama lain. Mereka berdua sekarang menjadi satu-satunya harapan untuk bisa keluar dari kegelapan ini. Namun, suara makhluk itu tiba-tiba terdengar. Bukan suara tubuhnya bergerak, melainkan suara yang muncul dari dalam dirinya, suara yang dalam dan bergema, membuat bumi terasa bergetar. Kalian masih tidak mengerti, suara itu terdengar seperti bisikan angin, namun cukup jelas untuk membuat mereka ketakutan. Kalian sudah terjebak di sini, terikat dengan kekuatan yang lebih besar dari apapun yang kalian tahu. Tidak ada jalan keluar dari sini. Satrio menatap makhluk itu dengan mata penuh tantangan. Kita tidak akan menyerah, katanya dengan tegas. Kami tidak takut pada apapun yang ada di sini. Makhluk itu hanya mengangguk pelan, seperti menilai sesuatu di dalam diri mereka. Sejenak, suasana hutan menjadi semakin sunyi, lebih mencekam, seolah waktu berhenti. Lalu, dengan suara yang lebih rendah, makhluk itu berkata, "Kalau begitu, selamatkan dirimu. Tapi ingat, dunia ini akan selalu mengingat kalian." Tiba-tiba, makhluk itu mundur perlahan, kembali menghilang ke dalam kegelapan hutan. Begitu saja. Seperti sebuah ilusi yang lenyap begitu saja. Satrio dan Handoko saling bertatapan, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Makhluk itu hilang tanpa jejak, meninggalkan mereka dengan pertanyaan yang lebih banyak daripada jawaban. Namun,
mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Hutan ini tidak hanya menyembunyikan makhluk itu, tapi juga segala sesuatu yang mereka tak bisa mengerti. Semakin lama mereka berada di sini, semakin besar kemungkinan mereka akan terjebak seperti Sinta. Kita harus pergi, kata Handoko akhirnya, suara yang lebih mantap daripada sebelumnya. Kita harus keluar dari sini, sebelum semuanya terlambat. Satrio mengangguk. Mereka berdua berjalan bersama, berusaha menemukan jalan keluar dari tempat yang penuh dengan kegelapan ini. Namun, mereka tahu satu hal. Dunia yang mereka tinggalkan di luar sana tidak akan sama lagi. Perjalanan ini telah mengubah segalanya. Mereka mungkin akan keluar, tetapi bayangan yang mereka tinggalkan di dalam hutan ini akan terus mengikuti mereka selamanya. Satrio dan Handoko berjalan beriringan, langkah mereka perlahan namun pasti. Hutan yang semula begitu gelap dan mencekam kini terasa sedikit lebih terang. Namun, kegelapan itu tidak pernah sepenuhnya hilang. Ada perasaan aneh yang selalu mengikuti mereka, seperti bayangan yang tak pernah benar-benar hilang meskipun matahari sudah terbit. Mereka sudah berjalan jauh, melewati banyak rintangan, dan meski harapan sempat hampir padam, mereka tetap maju. Namun, semakin lama, perasaan mereka semakin kuat, sesuatu tidak beres dengan tempat ini. Suara-suara kecil yang tidak mereka dengar sebelumnya, seperti bisikan angin atau gemerisik daun, tiba-tiba terdengar lagi di sekitar mereka. Satrio menoleh ke belakang, berharap tak ada yang mengikutinya. Tapi hanya hutan yang tampak semakin rapat, seolah melingkupi mereka. Tidak ada jejak apapun, tidak ada tanda bahwa mereka telah melangkah lebih jauh. Kita sudah berjalan berjam-jam, Handoko, kata Satrio, suaranya mulai kehilangan keyakinan. Tetapi kenapa kita merasa seperti berada di tempat yang sama? Handoko tidak langsung menjawab. Ia hanya mengerutkan kening dan menatap ke depan, mencoba mencari sesuatu yang familiar. Namun, semakin ia melihat, semakin ia merasa bahwa jalan yang mereka lewati terasa asing. Seperti mereka berdua terjebak dalam lingkaran waktu yang tak terputuskan. Jangan-jangan, kita sudah berputar, kata Handoko akhirnya, dengan nada ragu. Tapi itu tidak mungkin. Kita pasti sudah meninggalkan tempat itu jauh-jauh. Satrio berhenti berjalan. Rasa cemas yang sejak tadi bersembunyi kini muncul ke permukaan. Ia melihat Handoko yang tampak kebingungan, dan ia bisa merasakannya. Di dalam hati, mereka berdua tahu bahwa hutan ini tidak hanya penuh dengan makhluk asing yang mengerikan, tetapi juga dengan permainan takdir yang mereka tidak bisa mengerti. Handoko, kita tidak bisa hanya berjalan begitu saja. Kita harus berhenti dan memikirkan apa yang sebenarnya terjadi, kata Satrio dengan suara serius. Kita tidak hanya kehilangannya. Kita juga kehilangan arah. Handoko menatap ke tanah, matanya terfokus pada jalur yang mereka lewati. Aku merasa, kita tidak benar-benar pergi dari sini, Satrio. Hutan ini seperti menahan kita. Satrio merasakan sesuatu yang dingin menyentuh punggungnya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan, namun sangat nyata. Sebuah perasaan yang mengingatkannya pada tempat yang sudah mereka lewati. Sebuah perasaan seperti mereka baru saja berjalan ke dalam perangkap yang lebih besar. Lalu, di tengah kebingungannya, suara itu kembali. Suara yang lebih nyata, lebih jelas, dan lebih mengerikan. Kenapa kalian kembali ke sini? Suara itu berbisik di telinga mereka, seakan-akan berasal dari dalam hutan yang sangat gelap. Kenapa kalian kembali ke tempat yang sudah menunggu? Satrio dan Handoko menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan yang semakin pekat, semakin menutup. Angin berhembus dengan kecepatan yang semakin tajam, membuat mereka merasa seperti terjebak dalam kesunyian yang mengerikan. Rasanya seperti seluruh dunia menonton mereka, menunggu mereka untuk jatuh. Tidak mungkin, kata Satrio pelan, suaranya hampir seperti gumaman. Ini tidak mungkin. Namun, semakin mereka berusaha melangkah, semakin jalan mereka terasa tidak ada ujungnya. Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Jalan yang mereka kira sudah mereka lewati,
tiba-tiba muncul lagi di depan mereka. "Tunggu," Handoko berkata dengan cemas. "Ini tempat yang sama, bukan?" Satrio menatap jalan setapak yang familiar. Mereka baru saja melewatinya, beberapa saat yang lalu. Ia bisa merasakannya, ada yang salah. Dengan perasaan semakin tertekan, ia mengangkat kepala dan menatap pohon-pohon tinggi yang seolah menonton mereka dari atas. Tidak ada jawaban. Hanya sunyi. Kemudian, mereka mendengar suara berat yang datang dari dalam hutan. Bukan dari makhluk yang pernah mereka temui, tetapi suara yang jauh lebih dalam, lebih menyeramkan. Sudah saatnya kalian mengerti, suara itu bergema, lebih jelas sekarang. Kalian tidak akan pernah keluar. Kalian sudah berada di sini sejak awal. Satrio dan Handoko menatap satu sama lain, rasa ngeri semakin dalam. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Semua yang mereka alami, semua yang mereka temui, terasa seperti perangkap yang dibangun di atas dasar takdir yang tak bisa mereka ubah. "Ini jebakan," Handoko akhirnya berkata dengan suara yang gemetar. "Kita sudah ada di sini sejak awal." Satrio merasa kakinya lemas. Ia mencoba untuk berlari, mencari jalan keluar, namun langkahnya terasa semakin berat. Ada sesuatu yang menahan mereka, sesuatu yang jauh lebih kuat dari kekuatan fisik. Seperti hutan ini menjerat mereka dengan kekuatan yang tak terhingga. Tiba-tiba, dari balik pepohonan yang sangat lebat, sosok pria tua itu muncul lagi. Matanya yang tajam menatap mereka dengan dingin. Wajahnya yang keriput seakan tidak berubah meski berapa lama pun waktu berlalu. "Semua yang kalian alami adalah bagian dari takdir," kata pria tua itu, suaranya datar dan penuh makna. "Tidak ada jalan keluar. Kalian sudah terikat di sini, dan kalian akan tetap di sini selamanya. Hutan ini milik kami, dan kalian hanyalah bagian dari permainan kami." Handoko terjatuh di tanah, kepalanya terasa sangat berat. "Tidak, ini tidak mungkin." Satrio, yang semula percaya bahwa mereka masih bisa keluar, merasakan kenyataan yang paling pahit. Mereka bukan hanya terjebak di dalam hutan ini. Mereka terjebak dalam waktu yang tidak berujung. Semua yang mereka lakukan, semua yang mereka coba, hanyalah ilusi. Mereka tidak pernah meninggalkan tempat ini. Pria tua itu tersenyum tipis, senyum yang mengerikan. "Selamat datang kembali. Selamat datang di rumah kalian yang baru." Dan dengan itu, Satrio dan Handoko mengerti. Mereka tidak akan pernah kembali. Mereka sudah menjadi bagian dari hutan ini, terperangkap dalam takdir yang lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Tamat.